Di saat gairah untuk kembali meraja kasta tertinggi sedang membara, sebuah kenyataan pahit justru datang menghantam dari kancah kontinental. Harapan untuk melihat bendera Persib Bandung berkibar di panggung elit Asia tiba-tiba terasa seperti mimpi di siang bolong. Bukan karena kurangnya ambisi, tapi karena sistem dan peringkat yang seolah tak berpihak pada kita. Di sisi lain, pertempuran di kompetisi domestik pun kian mencekik. Posisi yang tadinya nyaman, kini mulai digoyang oleh rival yang haus akan tahta. Bojan Hodak, sang juru taktik yang biasanya tenang, kini mulai mengerutkan kening. Apakah ini awal dari runtuhnya dominasi sang juara bertahan? Kita akan mengulas sebuah skenario atau hitung-hitungan jika Persib ingin kembali mempertahankan tahta juara untuk yang ketiga kalinya. Sementara itu, Borneo FC yang tepat mengutip di belakangnya sedang mencari celah untuk mendahului di tikungan akhir perlombaan. Kabar buruk yang selama ini ditakutkan akhirnya menjadi kenyataan. Federasi Sepak Bola Asia baru saja merilis alokasi slot untuk kompetisi antar klub Asia musim 2026-2027 dan hasilnya benar-benar menjadi tamparan keras bagi publik sepak bola tanah air. Jika kita bermimpi melihat Persib Bandung beradu sikut dengan klub-klub raksasa Jepang, Korea Selatan, atau Arab Saudi di ajang ACL Elite, maka simpanlah mimpi itu jauh-jauh untuk sementara waktu. Berdasarkan rilis terbaru, Indonesia hanya mendapatkan jatah yang sangat minim. Tragisnya, posisi koefisien liga kita justru merosot tajam. Kita bukan lagi bersaing dengan raksasa Asia Timur, melainkan sudah tertinggal jauh dari tetangga di Asia Tenggara. Bayangkan saja, Thailand dan bahkan Kamboja kini memiliki posisi yang lebih menguntungkan dalam distribusi slot kompetisi Asia dibandingkan Indonesia. Persib Bandung sebagai salah satu representasi terbaik dari Liga Indonesia dipastikan gagal mencicipi atmosfer ACL Elite. Jatah yang diberikan AFC untuk Indonesia hanyalah 2 slot, itu pun bukan langsung ke fase grup, melainkan harus melalui jalur playoff. 1 slot untuk kualifikasi ACL 2 dan 1 slot untuk Challenge League. Ini adalah kemunduran yang menyakitkan. Bagaimana mungkin liga dengan animo sebesar Indonesia harus puas dengan remah-remah di kancah Asia? Kegagalan ini bukan hanya soal gengsi, tapi juga soal perkembangan finansial dan kualitas pemain. Bermain di level elit artinya mendapatkan exposure internasional dan pendapatan yang jauh lebih besar. Namun, kenyataan berkata lain. Pangeran Biru harus rela hanya menjadi penonton atau pejuang di kasta kedua Asia. Sebuah tamparan bagi manajemen dan juga federasi untuk segera berbenah, karena saat negara tetangga berlari kencang, kita seolah sedang berjalan di tempat sambil meratapi nasib. Bergeser ke kancah domestik, awan mendung tampaknya masih betah bergelayut di atas langit Bandung. Hasil imbang yang diraih Persib pada laga terakhir bukan sekedar kehilangan 2 poin biasa, melainkan sebuah undangan bagi para rival untuk mendekat. Lihatlah, papan klasmen Super League saat ini, kondisinya sudah sangat kritis bagi Mang Bandung. Borneo FC Samarinda kini muncul sebagai ancaman paling nyata. Tim asal Kalimantan itu sedang dalam performa yang sangat stabil dan terus menebar teror di papan atas. Dengan selisih poin yang sangat tipis, setiap kesalahan kecil yang dibuat oleh Maklok dan kawan-kawan akan langsung dimanfaatkan oleh pesut etam untuk mengkudeta posisi Persib. Kekhawatiran Bobotoh sangat beralasan. Kehilangan poin penuh di kandang atau hasil seri yang terus berulang adalah penyakit yang bisa membunuh peluang juara. Borneo FC memiliki kedalaman skuad yang luar biasa musim ini dan mereka tidak terbebani oleh ekspektasi sebesar Persib. Tekanan justru ada di pundak penggawa Mang Bandung. Jika hari ini atau di laga selanjutnya Borneo FC berhasil meraih kemenangan sementara Persib kembali terpeleset, maka jangan kaget jika singgasana papan atas akan berpindah tangan. Persib kini berada di situasi rawan dijegal, sebuah posisi yang sangat tidak nyaman bagi tim yang berambisi mempertahankan gelar juara. Keresahan yang dirasakan supporter ternyata selaras dengan apa yang dirasakan sang nahkoda. Bojan Hodak, pelatih yang dikenal dengan analisisnya yang tajam dan realistis,
akhirnya angkat bicara setelah hasil imbang tanpa gol melawan Arema FC baru-baru ini. Wajahnya tidak bisa menyembunyikan kekecewaan. Ia mengakui secara terbuka bahwa langkah Persib untuk kembali menjadi juara musim ini menjadi semakin rumit. Skor 0-0 bukan hasil yang kami inginkan, tegas Bojan. Masalah utama yang ia soroti bukan hanya soal pertahanan, tapi tumpulnya lini serang saat menghadapi tim-tim yang bermain bertahan total. Ketergantungan pada beberapa pemain kunci menjadi lubang yang mulai terbaca oleh lawan. Bojan menyadari bahwa di sisa musim ini, setiap lawan akan memiliki motivasi berlipat ganda untuk mengalahkan Persib. Kerumitan ini ditambah dengan jadwal yang padat dan kondisi fisik pemain yang mulai terkuras. Bayangkan saja, Persib harus menjalani 2 laga dalam 5 hari, dan 1 laga sebelumnya adalah laga tandang yang sangat menguras tenaga para pemain karena harus melakukan perjalanan jauh. Bojan tidak menampik bahwa tekanan mental juga mulai merayap masuk ke ruang ganti. Menjaga konsistensi saat semua tim ingin menjatuhkan sang juara bertahan adalah tugas yang sangat berat. Pernyataan Bojan ini adalah sebuah alarm bagi seluruh elemen tim. Tidak ada lagi ruang untuk bersantai. Jika strategi tidak segera dievaluasi dan mentalitas pemenang tidak segera dikembalikan, maka trofi juara Liga 1 musim ini hanyalah akan menjadi kenangan yang gagal diulang. Lantas, apakah peluang itu sudah tertutup rapat? Jawabannya belum, tapi jalannya sangat terjal. Persib Bandung masih memiliki nafas untuk melakukan hat-trick juara. Namun, mereka kini bergantung pada skenario yang sangat spesifik dan sedikit keajaiban dari hasil pertandingan tim lain. Skenario pertama dan yang paling utama adalah wajib menang di semua laga sisa. Persib tidak boleh lagi kehilangan 1 poin pun. Setiap pertandingan kini dianggap sebagai final. Tidak peduli apakah itu laga kandang atau tandang, 3 poin adalah harga mati. Andrew Jung dan kolega harus kembali menemukan ketajaman mereka dan memastikan gawang Teja Paku Alam tetap perawang. Skenario kedua adalah berharap pada terpelesetnya Borneo FC dan para pesaing di 4 besar. Maung Bandung kini berada di posisi apes jika Borneo terus meraih kemenangan konsisten. Persib butuh bantuan dari tim-tim papan tengah untuk menahan laju Borneo FC. Hitung-hitungannya menjadi rumit karena selisih gol juga akan sangat menentukan jika di akhir musim poin mereka sama. Jika melihat lawan-lawan yang akan dihadapi antara Persib dan Borneo, Persib terbilang lebih berat. Maung Bandung masih harus berhadapan dengan tim sekelas PSM Makassar dan tentu saja El Clasic menghadapi Persija Jakarta di GBK. Sampai narasi ini ditulis, skenario terburuk adalah jika hari ini Borneo FC memenangkan pertandingan mereka, sementara Persib gagal melakukan evaluasi total. Jika itu terjadi, poin Persib dan Borneo FC menjadi sama. Borneo bisa saja langsung mengkudeta Pangeran Biru jika mampu menang atas Semen Padang lebih dari 2 gol, dan Persib harus rela melepaskan kendali nasib mereka ke tangan orang lain. Untuk menjadi juara sekarang, pertanyaannya adalah, mampukah Maung Bandung bangkit dari tekanan ini? Atau mereka akan membiarkan musim ini berakhir dengan kekecewaan ganda? Gagal di Asia dan gagal di Liga? Namun, perjalanan masih sedikit panjang, waktu terus berjalan. Bagi Persib, ini bukan lagi soal bermain cantik. Ini soal bagaimana caranya untuk tetap bertahan hidup di tengah badai persaingan yang kian liar. Karena pada akhirnya, sejarah hanya akan mencatat siapa yang berdiri di puncak, bukan siapa yang hampir mencapainya.